setiap derap langkah, nafas dan karya. Kami ada menyerta, mengiringi selaksa segala jengah resah, gempitan nala. Melabuhkan tindak utama, Kinaria dipa suluh bagi sesama, sematkan tanda juang tu bangsa, menorehkan sejarah mulia. Desa merdeka, wahana kita semua, mengabdi saling berbagi untuk Indonesia jaya. Desa merdeka, wahana kita semua, mengabdi saling berbagi untuk Indonesia jaya. Indonesia, Indonesia jaya.
Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara Daulat Desa. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashlessnya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kembali kita dalam acara Mimbar Desa Merdeka. Saatnya bicara daulat desa. Salah satu kedaulatan desa adalah bagaimana desa benar-benar menguasai aset-aset yang dimiliki. Kementerian Dalam Negeri sudah melakukan langkah-langkah tentang bagaimana penertiban aset. Sudah mungkin perjalanannya sudah lama, dan tertib aset ini kadang tidak hanya urusan supradesa, tapi juga urusan mungkin kepala desa atau mungkin elit-elit desa yang kadang-kadang mengambil kebijakan yang tidak tepat, sehingga akhirnya desa akan dirugikan karena aset-asetnya tidak lagi tercatat atau tidak lagi terkuasai oleh desa. Malam hari ini, malam minggu kita kembali bersama Pak Sugeng, yang beliau adalah Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa. Jadi semangatnya save aset desa, menyelamatkan aset desa. Nggak tahu ini berapa banyak yang sudah terselamatkan ini. Semangatnya udah kayak KPK aja nih, menyelamatkan aset-aset negara. Oke, selamat malam Pak Sugeng. Selamat malam Pak Suryo. Oke, luar biasa ini. Save aset desa ini selalu didengung-dengungkan Pak Sugeng, dan sayup-sayup kita mendapat kabar bahwa ada rencana tentang revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 2016 yang sudah bergulir dari 2019 kalau nggak salah. Betul Pak. Sampai sekarang berarti udah 2 tahun ini. Apa kabarnya sudah 2 tahun? Apakah harus sampai 3 tahun? Karena kalau kelahiran anak itu cukup 9 bulan ini Pak. Kalau ini sudah 2 tahun ini bahaya, jangan sampai mati di dalam perut ini. Oke, Pak Sugeng silakan berbagi cerita tentang problematika pengelolaan aset desa, problematika tentang pencatatan mungkin aset desa, dan problematika tentang aset-aset desa yang sudah dikuasai atau dimanfaatkan oleh para pihak yang desa tidak mendapatkan manfaat secara langsung. Silakan Pak Sugeng. Terima kasih Pak Suryo, Bapak dan Ibu, para pendamping desa yang kami hormati. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Pertama-tama mohon maaf Pak Suryo izin bahwa pada minggu ini kami di Kementerian Dalam Negeri berduka dengan meninggalnya Bapak Dr. Insinyur Muhammad Hudori, Pak Sekjen kami Bapak. Jadi mungkin sebelum acara kita mulai, kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mohon keikhlasan dari Bapak dan Ibu yang ada di Zoom ini, untuk mari kita sama-sama mendoakan beliau. Mudah-mudahan beliau mendapat tempat yang terbaik di sisinya, dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan keikhlasan, dan kita semua juga diberikan kekuatan untuk melanjutkan perjuangan beliau. Mari kita sama-sama berdoa sejenak. Untuk yang Muslim, kita bacakan surat Al-Fatihah. Yang untuk yang non-Muslim, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita mulai.
Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Suryo, kami diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Bapak dan Ibu dari para pemerhati desa, pendamping desa yang sangat luar biasa. Ini adalah waktu yang benar-benar inginnya kami tiap malam minggu Pak, karena untuk aset desa ini memang perlu ada kegiatan yang sifatnya masif, barangkali mungkin karena ini belum terdengar. Barangkali nanti kalau Pak Presiden sudah Pak Presiden atau Pak Menteri sudah, ayo kita rapikan aset desa, mudah-mudahan ada gerakan yang sifatnya masif hingga cepat selesai ini untuk aset desa ini. Pak Suryo yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kebetulan kami dapat topik aset desa hilang dipakai tanpa manfaat untuk desa harus bagaimana. Beberapa hari lalu kami pas kebetulan diundang di mana, di Tarakan dari Kabupaten Tanah Tidung Bapak, baru Senin kemarin. Kebetulan semua yang hadir di situ adalah para kades yang baru terpilih, alhamdulillah masih muda-muda masih semua. Dan memang betul Pak, yang ditanyakan adalah bagaimana ini aset kami yang sudah bertahun-tahun tidak dilakukan penertiban dan bagaimana tindak lanjutnya. Kita sepakat di Undang-Undang Desa nyatakan bahwa aset desa adalah barang milik desa. Mungkin kita share screen nih Bang ya. Silakan. Nih Pak. Ini aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan aset milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa, BPDS, atau perolehan lainnya yang sah. Nah, Mungkin bisa di full screen, Pak, supaya terlihat. Ya, ya. Ya, Pak. Oke, siap. Nah, dengan terbitnya Undang-Undang 6, kita tahu semua bahwa negara memberikan penghormatan yang sangat luar biasa kepada desa untuk berdaulat, mengurus rumah tangga sendiri, diharapkan menjadi desa yang maju dan mandiri. Kaitannya dengan aset desa ini adalah bahwa aset desa harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Karena tujuan dari pengelolaan aset desa sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa, serta untuk meningkatkan PADES. Terkait dengan peraturan yang pernah ada di Kementerian Dalam Negeri, yang saat ini sebagai turunan Undang-Undang 6 adalah Permendagri 1 2016. Apakah sebelum Permendagri 1 2016 ini pernah ada peraturan yang mengatur terkait dengan desa? Nah, yang pernah diterbitkan terkait dengan pengelolaan desa adalah satu Permendagri 1 tahun 82 dan Permendagri 4 tahun 2007. Walaupun tidak secara rinci mengatur bagaimana tata cara pengelolaan aset desa. Namun di sana sudah ada rambu-rambu bahwa aset desa khususnya yang berupa tanah tidak boleh dipindah tangankan ke pihak lain kecuali untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan. Jelas Pak. Nah, tadi sebelum acara ini dibuka, kami sama diskusi banyak aset-aset desa yang dikuasai oleh atau digunakan oleh pemerintah daerah, seperti untuk pembangunan SD, puskesmas, atau kantor-kantor dinas lain yang belum dikembalikan kepada pemerintah desa. Nah, akhir-akhir ini sudah ada perhatian dari baik dari itu BPK sendiri, KPK, bahkan dari BPKP yang ikut mulai istilahnya memperhatikan terkait dengan aset desa ini. Karena apa? Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan dari dibentuknya undang-undang ini adalah untuk memberikan kedaulatan kepada pemerintah desa untuk melakukan pembangunan, dan ini sejalan dengan program pemerintah dari pemerintahan pertama Pak Jokowi, Pak Presiden sampai saat ini. Dan kita tahu juga bahwa sejak tahun 2015 pemerintah telah menggelontorkan
dana desa yang setiap tahun semakin meningkat, bahkan sampai tahun ini, tahun 2021 ini sudah mencapai 400 triliun. Dari 400 triliun itu kalau kita asumsikan 5%, 10% atau 5% untuk belanja modal, berarti harus menghasilkan aset. Nah, berapa itu aset yang diperoleh dari dana desa? Karena perkiraan kami dari 400 triliun itu tentunya tidak habis dikonsumsi seluruhnya, paling tidak dipakai untuk proyek pembangunan infrastruktur yang ada di desa. Nah, permasalahannya apakah aset-aset yang diperoleh tersebut telah tercatat dengan baik di buku inventaris desa atau belum? Dan ini di beberapa kesempatan Pak Presiden juga sudah menyentil sebenarnya. Bagaimana dengan BUMDes? Uang negara sudah digelontorkan sekian triliun ke desa, apakah benar bisa mensejahterakan masyarakat desa? Apakah dengan tersebut sudah ada peningkatan pembangunan di masyarakat desa, dan apakah masyarakat sudah menikmati semua itu? Dan itu kaitannya dengan anggaran yang telah diberikan dari pemerintah kepada pemerintah desa. Dan ini juga sudah menjadi perhatian dari beberapa pihak. Karena saking besarnya atau saking cintanya pemerintah ke desa sampai beberapa kementerian lembaga yang turun langsung mengurusi desa. Selain Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Desa, ada Kementerian Keuangan, ada Bappenas, dan bahkan kementerian teknis lainnya. Nah, ini tadi kami sampaikan bahwa di Permendagri 182 maupun 4 2007, di sana mengamanatkan dengan tegas bahwa tanah desa tidak boleh dipindahtangankan kecuali untuk proyek-proyek pembangunan. Ini tadi sudah sampaikan. Terus selanjutnya, permasalahan yang kita hadapi selama ini adalah bahwa sebagian besar pemerintah desa tidak memiliki buku inventaris aset desa yang diupdate secara berkala, dan banyak aset desa yang bahkan tidak tercatat dalam buku inventaris. Yang kedua, sebagian pemerintah desa tidak atau belum melakukan inventarisasi desa. Makanya pada bulan Maret kami mulai melakukan kegiatan untuk melakukan penataan dan penataan aset desa, melakukan inventarisasi desa. Mudah-mudahan nanti akhir tahun ini kami sudah dapat hasilnya dan kendalanya apa sebenarnya kalau belum bisa dilakukan. Nah, ini yang tiga, bahwa banyak aset desa khususnya berupa tanah dikuasai oleh pihak lain yang tidak berhak. Sebagian besar tanah desa belum disertifikatkan atas nama pemerintah desa. 6. Banyak aset desa yang dalam kondisi rusak berat dan sudah tidak dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, belum dilakukan penghapusan. 7. Masih rendahnya kesadaran perangkat desa tentang arti pentingnya pengelolaan aset desa yang baik dan benar. Aset desa, khususnya tanah, belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PADES, hingga tidak sesuai dengan tujuan dari pengelolaan aset desa. Amanat Undang-Undang 6 di peralihan pasal 116 sudah tegas mengamanatkan bahwa 2 tahun sejak undang-undang tersebut disahkan, pemerintah daerah, kabupaten, kota bersama pemerintah desa untuk melakukan inventarisasi aset desa. Nah, bagaimana? Alhamdulillah juga masih banyak yang belum melakukan, Pak. Karena ternyata setelah kami melakukan monitoring ke desa-desa, masih banyak aset desa yang tidak tercatat dan bahkan di desa tidak memiliki buku inventaris desa. Akhirnya dengan kebijakan Ditjen Bina Pemdes membuat surat edaran kepada pemerintah kabupaten kota pada tanggal 27 September kami dapat surat dari BPKP yang telah melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan aset desa. Didapatkan hasil bahwa
ini untuk kabupaten kota, karena dia melakukan penelitian di 70 kabupaten kota pada 33 provinsi, tentunya terlepas dari DKI, di 282 desa. Dan hasilnya ini kami sampaikan bahwa 51,43% pemerintah kabupaten kota belum menerbitkan peraturan bupati wali kota tentang pengelolaan aset desa. Padahal kan di Permendagri 1 2016 diamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut terkait dengan pengelolaan aset desa diatur oleh dengan peraturan bupati atau wali kota. Alhamdulillah juga ya, dari sekian ratus kabupaten kota baru sekitar yang masuk ke kami baru sekitar 100 kabupaten kota yang sudah menerbitkan peraturan bupati. Itu pun kalau kita evaluasi Perbup yang telah diterbitkan sama persis dengan isinya Permendagri 1 2016. Jadi memang belum bisa lebih operasional terkait dengan Perbup tersebut. Maksud kami bahwa dengan terbitnya Permendagri 1 2016 mengamanatkan pada bupati wali kota untuk membuat Perbup terkait dengan pengelolaan desa yang lebih operasional sehingga dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah desa khususnya dalam pengelolaan asetnya. Misalnya bagaimana cara melakukan inventarisasi, bagaimana cara melakukan penghapusan aset, dan lain-lain. Selanjutnya 22,86% belum menerbitkan peraturan bupati. Ini adalah hasil dari di 70 kabupaten kota yang dilakukan sampling oleh BPKP. Selanjutnya 94,9% belum menerbitkan pedoman teknis tata cara inventarisasi desa. Nah, ini yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh perangkat desa, sehingga kalau sejak Permendagri 1 2016 diterbitkan, berarti 2018 sudah terbit peraturan bupati wali kota terkait dengan tata cara inventarisasi desa. Tentunya sampai 2001 harusnya sudah agak lumayan tentunya. Namun alhamdulillah sampai saat ini masih belum dilaksanakan. Selanjutnya 71,43% belum melaksanakan pembinaan pengelolaan aset desa, misalnya sosialisasi, bimtek, dan pelatihan. Alhamdulillah ini sudah berarti sekitar 29% sudah melaksanakan terkait dengan bimtek. Karena terus terang aja Bapak dan Ibu, kami dari pusat tidak bisa menjangkau seluruhnya dari 74.961 desa kita lakukan pembinaan bersama-sama. Alhamdulillah sudah ada TV desa, mudah-mudahan nanti pada suatu saat bisa mungkin per wilayah Pak Suryong ya, wilayah Jawa atau wilayah Sumatera, Sulawesi, nanti waktunya bisa diatur kalau kami diberikan waktu untuk bersama-sama diskusi dengan para perangkat desa agak lebih cepat mudah-mudahan Pak Suryong. Selanjutnya evaluasi terhadap pemerintah desa. Dari hasil BPKP disampaikan bahwa 85,46% belum melaksanakan inventarisasi. Nah ini kan hal yang sangat ironi Pak. Jadi bagaimana asetnya akan tertib kalau belum pernah dilakukan inventarisasi. Selanjutnya 84,78% belum menyampaikan laporan. Terkait dengan laporan ini memang di Permendagri 1 2016 belum ada kewajiban pemerintah desa untuk melaporkan asetnya kepada instansi yang lebih tinggi, dalam ini pemerintah kabupaten dan kota. Di beberapa waktu lalu kami yang ikut serta dalam terkait dengan pengelolaan aset desa sudah ada wacana-wacana terkait dengan pelaporan keuangan desa. Misalnya apakah pengelolaan keuangan desa yang selama ini berbasis kas bisa diaplikasikan ke dalam pengelolaan keuangan yang berbasis akrual. Nah, terus terang aja Pak, kami dari segi aset, pengelolaan aset juga, kami belum berani menyatakan kalau itu akan dilakukan ke akrual. Karena bagaimanapun nanti kalau sistem itu diberlakukan, asetnya belum tertib,
akan banyak permasalahan yang dihadapi di desa tentunya. Karena kami mengalami sendiri juga di tahun 2015 dengan pengarahan milik negara diterapkan akuntansi basis akrual, kami harus menertibkan seluruh aset-aset negara yang kami miliki di seluruh Indonesia, baik dari segi nilai maupun sertifikatannya, walaupun itu tugasnya dari Kementerian Keuangan juga, bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, ATR, untuk penertiban aset-asetnya. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Nah, ini sudah ada wacana bahwa pengelolaan keuangan desa diarahkan untuk akrual. Selanjutnya 90,40% belum menetapkan kebijakan pengelolaan desa. Nah, ini kami maklumi karena memang pedomannya dari atas juga belum rigid, sehingga mungkin ada kebingungan di level paling bawah dalam ini pemerintah desanya. Bagaimana mengelola asetnya kalau memang dari tingkat atasnya, apalagi dari kami Kementerian Dalam Negeri belum melakukan pembinaan secara terus-menerus, secara jelas kepada pemerintah desa, mungkin halnya sehingga kebijakan penetapan orang desa di desa juga banyak belum dibuat. Nah, ini yang menarik terkait dengan yang belum menetapkan pembantu pengelola atau pengurus aset desa. Padahal di Permendagri 1 sudah jelas bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan tertinggi terkait dengan pengelolaan aset desa. Kami sampaikan bahwa pembina barang inventaris negara di Republik ini adalah Pak Presiden. Untuk BUMN dikuasakan pada Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara. Kalau kementerian lembaga adalah selaku pengguna barang. Kalau di tingkat provinsi, Pak Gubernur adalah pengelola barang milik daerah provinsi yang dibantu oleh Sekda, demikian juga di beberapa kabupaten, kota. Nah, kalau di desa, bahwa penguasa penuh di pengelolaan desa adalah kepala desa yang dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Selanjutnya, 62,41% belum melaksanakan musdes pembahasan usul pengadaan, pemindahan tanganan, dan atau penghapusan aset yang bersifat strategis. Mungkin Bapak dan Ibu akan menyampaikan aset desa yang bersifat strategis ini yang mana? Di Permendagri 1 2016 disampaikan bahwa di sana ada aset atau aset asli milik desa. Tapi kalau terus terang aja Bapak dan Ibu, kami tidak terlalu memberikan strategis maupun apa. Dari manapun aset itu setelah diserahkan kepada pemerintah desa adalah milik pemerintah desa. Apakah itu dari hibah atau dari sumbangan. Apalagi saat ini di PP 28 tentang pengelolaan barang milik negara daerah, bahwa pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian lembaga, bisa langsung memberikan hibah kepada pemerintah desa. Artinya bahwa apabila ada pembangunan dari yang dirasakan oleh kementerian lembaga berada di desa, ini akan bisa langsung diserahkan atau dihibahkan kepada pemerintah desa, tidak melalui pemerintah provinsi, kabupaten atau kota. Sebelum terbitnya PP 28 ini, waktu kami mengurus BUMN, kami akan melakukan hibah ke pemerintah desa harus melalui pemerintah kabupaten. Bahkan kami pernah di Jawa Timur menghibahkan aset kepada kelompok-kelompok masyarakat berupa peralatan home industry seperti alat penetas telur, alat pengering, dan macam-macam itu ada di Malang. Kalau tidak salah, ini kami bersama dengan Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Malang pernah menghibahkan aset-aset itu sampai ke kelompok masyarakat. Itu tapi menurut pemerintah kabupaten. Kalau saat ini dengan adanya PP 28 itu kami bisa langsung hibahkan kepada pemerintah desa. Makanya kami minta tolong pada para pendamping desa, tolong diawasi apabila ada hibah-hibah dari kementerian lembaga. Tolong apakah aset itu bermanfaat untuk pemerintah desa, apakah aset itu dalam kondisi baik atau masih bisa dimanfaatkan atau tidak. Tolong Pak, nanti dibantu
bahwa kalau memang pemerintah desa tidak merasa tidak merasa butuh sekali terkait dengan aset yang itu bisa menolak. Karena jangan sampai begitu aset desa diterima dihibahkan pada pemerintah desa, sudah ditandatangani naskah perjanjian hibahnya, barang itu tidak bisa operasional atau bisa dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa, atau barang tersebut sudah rusak, akhirnya membebani pemerintah desa terkait aset-aset tersebut. Karena begitu naskah hibah sudah ditandatangani, otomatis tanggung jawab terhadap aset tersebut beralih kepada pemerintah desa. Nah, ini tugas-tugas dari kepala desa, kewajiban, lanjutnya dari sekretaris, jadi pengurusnya sudah ada. Nah, pengamanan aset desa ini yang akan dimenangi. Kenapa aset desa harus diamankan? Baik itu dari segi administrasi, fisik maupun hukum. Banyak kasus-kasus terkait dengan tanah desa, khususnya karena kami terus terang aja beranggapan bahwa tanah desa adalah tanah atau aset yang paling strategis bagi pemerintah desa. Karena selain untuk penegakan tugas dan fungsi pemerintahan, aset desa berupa tanah ini adalah sebagai salah satu penghasilan baik untuk perangkat desanya maupun bagi peningkatan PADES-nya. Tadi sebelum acara ini dibuka sudah berbincang-bincang terkait dengan bagaimana terkait dengan aset desa Bengkok umpamanya yang ada di Jawa ini. Nah, ini tadi juga ada diwacanakan apakah ada revisi terkait dengan Undang-Undang 6. Terus serang aja kami belum tahu, Pak. Tapi mudah-mudahan dengan revisi nanti justru akan memberikan kekuatan lebih besar kepada pemerintah desa bagaimana untuk mengelola aset-asetnya. Jangan sampai aset seperti tadi yang disampaikan di awal yang sudah digunakan oleh pemerintah daerah tidak usah dikembalikan ke desa. Nah, ini kasihan nanti desa. Mudah-mudahan nanti kalau ada revisi ini memberikan penguatan kepada desa untuk lebih dapat menguasai asetnya, khususnya tanah ini hingga bisa dibangun secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan PADES. Kalau dari penanganan hukum, kemarin minggu lalu kami diundang oleh Kementerian ATR, sudah kami sampaikan bahwa tolong Bapak di ATR terkait dengan tanah desa ini, mohon kiranya kalau memungkinkan terkait dengan program PTSL di suatu daerah, mohon dapat diprioritaskan terkait dengan tanah desa. Kalaupun tidak melalui program PTSL, kalau ada permohonan pensertifikatan tanah desa, mohon dapat dipermudah persyaratannya. Bahkan kalau bisa gratis untuk ini. Karena ini adalah bagaimanapun aset desa ini kalau secara keseluruhan adalah sebagai aset negara yang harus kita amankan. Dari segi administrasi, tadi sampaikan bahwa banyak aset-aset desa yang tidak tercatat. Nah, ini yang nanti mungkin harus ada tindak lanjutnya bagaimana terkait dengan topik pada hari ini, bahwa aset desa yang hilang tidak atau dipakai tanpa manfaat untuk desa atau harus bagaimana. Dari segi fisik minimal kalau supaya dulu sempat dilakukan pembakaran, mungkin diberikan tanda atau patok atau diberikan papan pengumuman bahwa tanah ini milik desa luas sekian, belum ada sertifikatnya. Nah, ini lanjut dengan penghapusan. Ini langsung aja terkait dengan topik pada malam hari ini, bagaimana terkait dengan aset-aset desa yang hilang, tidak ditemukan, ataupun ada asetnya tapi sudah tidak bermanfaat. Jalan satu-satunya adalah dengan cara penghapusan. Apa itu penghapusan? Kalau dari definisinya penghapusan adalah kegiatan menghapus atau meniadakan aset desa dari buku inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan kepala desa dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas aset yang berada dalam penguasaannya. Jadi untuk membebaskan
kewajiban bagi pemerintah desa terhadap aset-aset yang dimiliki yang sudah tidak dapat digunakan atau berlebih bahkan juga bisa dihapuskan adalah dilakukan penghapusan. Misalnya ada bantuan dari kementerian, lembaga atau pihak lain yang itu barang-barang itu berlebih di desa juga tidak dimanfaatkan, lebih baik dihapuskan dengan cara dijual daripada menunggu lama hingga menurunkan nilai ekonomisnya. Semestinya kalau bisa dijual sekarang nilainya 10.000 semuanya, nunggu 1 tahun atau 2 tahun nilainya turun menjadi lebih rendah. Nah ini yang sebenarnya tidak pas. Kalau memang tidak digunakan ya dihapus. Kalau laku dijual. Kalau tidak laku dijual ya dimusnahkan. Karena untuk aset desa ini baik yang berupa tanah maupun bukan tanah tidak bisa dihibahkan. Sementara untuk itu yang hibah ini terus terang kami tutup Pak, tidak bisa menghibahkan karena ada beberapa kasus terkait dengan aset desa yang diserahkan pada masyarakat secara tidak sah, main bagi-bagi aja padahal itu dari belanja modal di desa ada di beberapa daerah. Terkait dengan penghapusan mungkin di desa masih ragu-ragu atau bagaimana, nanti di sini juga sudah kami siapkan draft atau contoh SK tentang penghapusan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kami, apakah aset-aset desa yang tidak bermanfaat dan atau rusak berat sudah tercatat di buku inventaris aset desa? Kalau dari pengertian penghapusan itu sendiri adalah meniadakan aset dari daftar inventaris desa. Kalau aset tersebut tidak atau belum terdaftar di buku inventaris desa, apa yang akan dihapuskan? Berarti kan bukan asetnya pemerintah desa kalau tidak tercatat. Aset itu kriterianya ada karena ada minimal 4. 1, jelas ada barangnya. 2, tercatat. 3, digunakan atau dan keempat dikuasai. Kalau dari 4 kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka gagallah aset tersebut sebagai aset suatu entitas. Misalnya tanah desa ada ada alasannya walaupun baru letter C, tidak tercatat, tidak digunakan, bahkan tidak dikuasai. Nah itu juga nggak pas atau tidak benar Pak. Atau aset desa tersebut digunakan, tercatat, tapi tidak ada alasannya. Suatu saat digugat oleh pemiliknya, nah desa tidak memiliki aset. Nah, terkait dengan aset-aset yang tidak jelas ini, apabila memang asal usulnya memang milik pemerintah desa, ya silakan dilakukan pendataan dulu. Tentunya kalau dilakukan pendataan, setelah dicatat di buku inventaris, barang yang paling lama tentunya akan memiliki nomor urut pendaftaran nomor 1. Jadi kalau sekarang teman-teman di desa melakukan pendataan aset, bingung ini kita mulai pendataan aset dari mana? Dari tahun 2015 atau dari tahun berapa? Nah, inventarisasi aset desa ini adalah sasarannya adalah seluruh aset yang pernah dimiliki oleh pemerintah desa. Kalau tidak tercatat, begitu dilakukan inventarisasi, ternyata itu aset pemerintah desa, dicatat. Kondisinya bagaimana? Baik, rusak ringan atau rusak berat. Rusak ringan kalau bisa diperbaiki lebih menguntungkan. Kalau tidak lebih menguntungkan, lebih baik dihapuskan. Kalau laku dijual. 1. Karena di beberapa daerah kami dapat masukan bahwa pernah dapat bantuan kendaraan. Kondisinya sudah rusak berat, akan dihapuskan. Silahkan diajar dihapuskan kalau sudah tercatat sebagai aset desa. Tapi kalau belum tercatat, sementara dari pihak yang menghibahkan merasa sudah mengeluarkan dari daftar asetnya mungkin Pemda, kabupaten, provinsi. Nah, kalau mau dihapuskan di desa belum tercatat bagaimana? Makanya untuk itu dicatat dulu berapa nilainya. Kalau memang membutuhkan administrasi untuk balik nama, khusus untuk kendaraan dinas harus melalui kantor lelang negara. Karena
Di sana nanti akan dikeluarkan namanya risalah lelang yang dikeluarkan oleh pejabat daerah negara, yang resmi adalah di KPKNL di daerah setempat. Kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu pendamping desa yang kami hormati bahwa kami juga sudah menjajaki kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terkait dengan penilaian aset desa. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat kami di Kementerian Dalam Negeri bisa membuat MOU dengan Kementerian Keuangan agar teman-teman di KPKNL itu bisa membantu pemerintah desa untuk melakukan penilaian terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah desa, baik itu aset yang aset bergerak maupun aset yang tidak bergerak, seperti peralatan dan mesin dulu nilainya berapa, gedung bangunan atau tanah yang sementara ini kami sarankan untuk menggunakan NJOP, sudah masuk di ini draftnya, nanti kami kalau perlu kami kirimkan, ada ini SK penghapusan, lampirannya juga sudah ada. Terus ada yang lebih penting lagi adalah setelah aset-aset tersebut dilakukan inventarisasi dan dicatat di buku inventaris desa, agar kepala desa segera menetapkan status penggunaan aset desa. Ini yang menyatakan bahwa benar aset tersebut adalah aset milik pemerintah desa. Lampirannya juga sudah kami siapkan dan lain-lain. Dan di slide ini nanti juga ada pemanfaatan juga. Namun karena topik pada melaluinya aset desa hilang, jadi pakai manfaat desa harus bagaimana? Mungkin untuk slide yang berikutnya kalau memang akan kita diskusikan, prinsipnya kami siap. Demikian Pak Suryo, mungkin nanti akan lebih banyak diskusi. Sepenuhnya kami kembalikan ke Pak Suryo. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini luar biasa. Jadi mungkin permintaan teman-teman materi materi yang disampaikan mungkin bisa di-share ke kita untuk kita share ke teman-teman, karena kebetulan kami punya komunitas grup WA yang jumlahnya ada 16 grup yang masing-masing sampai 250 anggota, jadi kita bisa share langsung ke teman-teman. Mungkin materi Pak Sugeng bisa di-share ke lebih dari 3.000 teman-teman pendamping dan juga pemirsa setia TV Desa Sarapan SDGs. Oke, Pak Sugeng, ini menarik menurut saya. Ada beberapa yang mungkin sudah mempersiapkan pertanyaan, tetapi ketika bicara aset kemudian problemnya adalah karena memang belum tercatat, ya otomatis repot juga mau menghapus dari mana, orang tercatat juga belum kan gitu. Nah kemudian secara administrasi juga kalau dari informasi yang tadi disampaikan, memang produk turunan dari peraturan menteri, artinya ada amanat untuk peraturan bupati atau peraturan wali kota, ternyata banyak juga yang belum mempersiapkan. Inisiasi, artinya proses inisiasi ketika kemudian belum ada, kemudian diharapkan ada dan seterusnya, apakah itu juga bisa dilakukan oleh teman-teman di desa, Pak Sugeng? Mendorong bupati atau wali kota membuat peraturan? Sebenarnya dari kami Pak, terkait dengan Perbub terkait aset desa ini, tadi saya sampaikan, Perbubnya sudah ada Pak Suryo. Namun begitu kami baca, Perbub itu persis titik komanya seperti Permendagri Pak. Jadi hanya untuk memenuhi kebutuhan. Ini artinya kalau umpama nanti ada revisi Permendagri, sepertinya juga perlu ada lampiran model peraturan bupati dan seterusnya yang mungkin lebih teknis, karena ini mungkin karena malas mikir atau memang nggak tertarik untuk membantu desa, ini kan ini urusannya adalah goodwill dari pemerintah daerah. Saya pikir ini sangat menarik untuk kemudian kita diskusikan lebih lanjut. Teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu silahkan.
resen, nanti kita berikan kesempatan. Jadi kebiasaan saya mungkin kalau di program yang lain mungkin berbeda, tapi kebiasaan saya kalau belum kita berikan kesempatan resen dan resen biasanya langsung saya keluarkan. Jadi saya mohon maaf, memang karena menurut saya mengganggu konsentrasi. Kita sedang sama-sama menyimak, tahu-tahu ada yang resen, apalagi resen gambarnya nggak jelas sambil jalan-jalan, nah udah itu langsung kita kick off aja, kita keluarkan. Silakan dari Dinas PMD Kabupaten mana ini, Mbak Ibu ini, silakan open mic. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Pak Sugeng mau mohon saran dan masukan. Begini Pak, di Bintan, Kabupaten Bintan, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, badan kawasan gitu Pak ya. Jadi desa sudah membangun jalan desa, pemadatan, selanjutnya dibangun kembali atau peningkatan jalan oleh badan kawasan tersebut, dan mereka meminta desa untuk menghibahkan jalan yang sudah dibangun desa sebelumnya. Yang mau kami tanyakan, apakah dari sisi aturan ini diperbolehkan? Mohon saran dan masukannya. Itu Pak. Terima kasih. Oke. Jadi ini kayak jebakan Batman gitu ya, dibantu, habis itu terus diminta tanahnya dibahkan karena sudah ada peningkatan peningkatan jalannya. Ini menarik, ini triki supra desa untuk mengambil alih aset desa. Pak Sugeng, silakan Pak Sugeng, karena ini semangatnya save aset desa harus kayak apa ini? Karena mestinya kalau seperti itu mestinya dari awal harus disampaikan, ini oke, kita lakukan seperti ini, tapi konsekuensinya harus menghibahkan dan seterusnya. Jadi harus ada kesepahaman di awal. Tapi mungkin Pak Sugeng lebih pasti Pak Sugeng lebih paham secara aturan regulasinya. Apakah kemudian akan menggunakan payung untuk keperluan fasilitas umum atau apa? Silakan Pak Sugeng. Menarik ini. Terima kasih Pak Suryo, Bu dari Bintan. Tadi kan saya sampaikan di awal bahwa aset desa ini tidak boleh dihibahkan. Ya, Pak, tidak boleh dihibahkan berarti tidak boleh hanya dapat dilakukan tukar-menukar. Kalau tadi ada jalan desa terus sudah dibuka, terus dibangun oleh badan kawasan tersebut, desa sudah menghibahkan. Nah ini memang tidak boleh Bu ya. Jadi kalau memang mau menghibahkan ya dari kawasan itu menghibahkan bangunan ke pemerintah desa. Sampaikan saja bahwa terkait dengan aset desa ini tidak bisa dihibahkan. Kalau memang dari kawasan itu jalan tersebut akan dipakai oleh pihak kawasan, harusnya pihak kawasan ini memberikan tanah pengganti kepada pemerintah desa. Itu Bu. Artinya ada dua opsi ya. Satu opsi mengganti tanah yang itu asetnya desa, atau kemudian opsi yang kedua adalah apa yang sudah mereka keluarkan itu dihibahkan ke desa. Dihibahkan ke desa. Iya Pak, hanya itu aja Pak. Oke, Ibu sudah cukup mendapatkan gambaran atau akan ada yang ingin direspon lagi? Silakan kalau masih ada yang ingin direspon. Sudah cukup? Ya Pak, sedikit Pak. Silakan. Jadi yang dibangun desa itu nilainya mungkin sekitar 150, tetapi yang dibangun BP kawasannya sebesar 5 miliar. Jadi mungkin dengan angka yang begitu besar dari pihak sana mungkin agak keberatan gitu Pak. Itu saja. Ya, berarti tinggal mereka mengganti asetnya aja ditukar. Ya, siapa? Mungkin gitu. Kalau 150 mungkin kan itu pengerasan jalannya, tapi nilai tanahnya kan belum terhitung ya Pak Sugeng ya. Iya, siapa? Ya, baik lagi Pak, pula terima ini kasih kan, Pak. Kawasan ini kalau memang ya kan uang juga uang pemerintah juga kan.
Ya, kan nggak ada salahnya kalau menghibahkan kepada desa. Ini yang kita terus terang aja kita dorong. Karena bagaimana biar desa ini bertambah asetnya. Kan Siap, Pak. kita nggak tahu ke depan apa DD ini masih ada apa enggak kan Bu kan? Yang kita Iya, Pak. jaga itu Benar. itu DD tidak ada, desa ini udah mampu dengan aset yang dia miliki untuk membangun desanya dari aset-aset yang miliki, baik itu Siap, untuk Pak. disewakan, dikerjasamakan, itu Bu. Iya, makasih Pak. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Fatan silakan open mic. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Sugeng dan semuanya. Selamat malam Pak Fatan. Langsung saja konsultasi kasus Pak. Ya, Pak. Jadi di desa Dampingan ada aset desa berupa pasar desa. Kemudian di depannya itu ada kantor Koramil yang juga menggunakan tanah desa untuk kantor Koramil. Karena dia posisinya menutup pasar desa sehingga pasarnya nggak kelihatan. Nah, desa pingin istilahnya kantor Koramil itu dipindah gitu Pak. Terus jawaban dan Ramilnya kalau mau dipindah ya kita harus dibikinkan kantor baru katanya gitu Pak. Nah ini kasus seperti ini solusinya bagaimana Pak? Yang kedua ada aset yang baru ya. Lokasinya di mana? Mungkin Pak Sugeng biar mencatat mungkin bisa bantu berkomunikasi. Di Desa Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Pak Sugeng. Oke. Lanjut. Yang kedua, Pak, ada aset baru dibangun, kemudian di atas tanah atau lahan yang sama, ada investasi yang mau masuk ke desa. Nah, di bangunan itu nantinya akan kena gusur juga Pak kalau jadi investasinya. Nah ini asetnya nih nanti mau seperti apa Pak? Apakah hilang, apakah ganti rugi atau bagaimana Pak? Untuk aset yang katakanlah akan digusur ketika investasi itu jadi membangun gitu Pak. Mungkin dua itu. Terima kasih. Selamat malam. Yang akan digusur itu investasi swasta atau pemerintah? Atau untuk keperluan apa nih? Investasi swasta, Pak. Oh, investasi Jadi, swasta nggak punya hak untuk gusur tanahnya, nggak punya hak untuk gusurnya aset desa itu, dia harus mengganti. Konteksnya desa baru bangun, Ya. itu mau diganti atau gimana gitu, Wajib diganti kalau itu. Tapi mau Pak Sugeng, silakan Pak Sugeng. Menarik ini. Satu ketemu sama tentara, satu ketemu sama investor ini. Yang menarik yang pertama tadi Pak, yang aset desa ada pasar, tapi menutupi pasar ada bangunan Koramil. Tapi yang penting dari pihak Koramil siap untuk dipindahkan, mungkin dari desa menyiapkan tanah penggantinya di mana tanah desa. Tentunya itu kan harus strategis juga Pak, kantor Koramil nggak boleh di yang nyelempit itu kan nggak boleh. Ketiga tentu harus di dekat jalan raya sehingga akses untuk lalu lintasnya bisa mudah. Cepat nanti terkait dengan ini Pak, apakah pemerintah desa memang sudah ini bisa koordinasi dengan kabupaten dulu, nanti kalau memang kabupaten setuju bisa mencarikan tanah pengganti, mungkin nanti bukan dari desa Pak, dari Pemda yang menyiapkan tanah pengganti itu. Kalau desa tidak bisa beli tanahnya, sehingga kantor Koramil itu bisa dibangunkan, bahkan mungkin yang lebih bagus lagi, dan tanahnya yang ditempatin kantor Koramil itu bisa diberikan ke pemerintah desa. Dan prinsipnya itu aja Pak, lebih simpel sebenarnya. Nah, terkait yang nomor 2 tadi, ini desa sudah membangun, terus ada investor masuk ke situ. Nah, ini investor ini menggunakan punya desa berarti Pak ya. Halo, Pak Fatan. Ini Pak Fatan kemana Pak? Fatan silakan, masih bisa open mic. Ya tanah kas desa Pak. Ya tanah kas desa dibangun oleh desa untuk buat bangunan apa nih? Itu buat kios Pak.
Yang bangun Oke. desa Pak ya. Ya, Nah terus ada investor mau masuk untuk menggunakan lahan tersebut. ya. Itu harus rislah Pak. Nanti kalau yang itu tuh nanti sampai ke saya minta izinnya Pak. Apakah benar ini? Kan harus lebih menguntungkan desa. Apalagi di atas ada bangunannya dan nilainya nanti yang itu adalah KJPP berapa mereka harus ganti. Apakah desa setuju untuk dilakukan tukar menukar? Kalau desa nggak setuju nggak boleh juga Pak. Jadi Nanti ada musdes. Jadi posisinya kepala desanya yang ini Pak, menjalin perjanjian kerjasama dengan investor itu. Nggak bisa Terus dong. musdesnya bagaimana? Nah BPD. ini musdesnya nggak ada Pak, saya juga dilangkai istilahnya Pak. Nggak boleh Pak. Terus Nggak boleh boleh. musdes dulu. Itu, Terus terang aja itu Pak. kalau Ini kadesnya ngotot tinggal di penjara aja udah selesai. siap-siap Pak. Nanti ketemu saya di pengadilan itu Pak. Nanti Pak. Fatal Ini nanti udah- koordinasi ke Pak Sugeng. Jadi mungkin case yang seperti ini memang menjadi hal yang menarik dan bisa dikomunikasikan ke Pak Sugeng di pasar Minggu, mungkin bisa koresponden atau apa. Kalau ada perlu kontak bisa melalui saya, nanti saya izin ke Pak Sugeng dulu baru saya share kontaknya. Oke, Fatan ya. Ya Pak Adi. Jadi tetap harus menyelamatkan aset desa. Kalau kades yang macam-macam ya, kalau bisa dikasih tahu ya kasih tahu, kalau nggak bisa dikasih tahu ya kasih penjara gitu aja. Oke, Ini, Mbak, silakan, Beli. mungkin tambahkan sedikit pada bapak-bapak ini para pendamping, tolong diingatkan kepada kades-kades. Ini di kami ini sudah 5 Pak, sudah siap-siap naik. 1 penyalahgunaan pemanfaatan desa, kedua terkait dengan itu aset-aset desa yang terkena tol, terus aja karena ini kan belum tercatat dan tidak ada alasannya, hanya letter C. Begitu kena tol, mereka bagi Pak dengan perangkatnya. Masuklah uang ganti rugi dari elemen itu ke rekening mereka. Ini sudah dalam penyidikan, sebentar lagi mungkin naik ke pengadilan Pak. Sudah ditangani. Ada 2 lokasi itu Dan hari ini. perjanjiannya 20 tahun Pak. Wah, Berarti itu, nah itu yang coba Pak, itu bentuk pemanfaatannya itu seperti apa itu Pak? Apakah masuk ke rekening desa semua? Karena kalau dari pemanfaatan aset desa ini semua harus masuk ke rekening desa, harus masuk ke kas desa sebagai PADES yang sedang kita dorong kepada teman-teman desa untuk optimalisasi pemanfaatan aset desanya. Tolong Pak diingatkan Pak, jangan kalau bisa. Tapi kalau udah nggak bisa ya gimana lagi Pak? Ya siap Pak. Harus hati-hati karena ini ada pasukan menyelamatkan aset desa. Jadi kalau pengganggu ya siap-siap aja ketemu di pengadilan kan gitu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Ya, langsung Pak. Jadi alhamdulillah sudah 2 kali saya dapat Bapak sebagai pemateri. Jadi yang pertama terkait aset desa ini Pak. Jadi rata-rata di daerah ini memang terkait Perbu pengelolaan aset dengan mungkin harapan kami Pak. Mungkin ada penegasan, sekalipun memang di daerah-daerah lain sudah ada melakukan Perbu. Halo. Putus-putus Pak. Ya putus-putus. Poinnya apa poinnya? Halo, bisa Pak? Ya, tentu poin. Ya, jadi langsung terkait penegasan supaya daerah bisa segera menerbitkan misalnya Perbu pengelolaan dana desa dengan kewenangan yang memang hari ini daerah agak lambat Pak. Baru yang kedua terkait ini Pak, memang pengadaan aset. Ini kan sejak PP 11 keluar ini kan sudah ada penegasan terkait aset bahwa yang bisa disertakan ke BUMDes itu kan hanya uang dengan barang, kecuali tanah dan bangunan. Nah, bagaimana ketika BUMDes butuh misalnya pembangunan dan tanah. Nah, bagaimana strategi Pak? Apakah itu pendanaannya dari BUMDes atau dari desa? Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Pak Sugeng. Oke Pak, terima kasih Pak. Nah ini adalah untuk merespon Undang-Undang Ciptaker, makanya teman-teman di
Kalibata sana bikin PP terkait dengan BUMDes. Pasal 41-nya tegas menyatakan bahwa penyertaan modal desa ke BUMDes adalah selain tanah dan atau bangunan. Jadi kalau memang BUMDes tentunya untuk membuat kantor apa perlu tanah, ya silakan sistemnya sewa. Mungkin tahun pertama, kedua bebas, karena ini kan asetnya Pemda juga, desa juga BUMDes. Sebagai, nah begitu nanti BUMDes itu sudah bisa menghasilkan berkembang, ya harus sewa Pak ke desa Pak, walaupun sewanya kecil. Sewa atau kerja atau bisa juga dari dananya BUMDes untuk beli tanah kan boleh juga kan Pak? Kalau BUMDes beli tanah boleh Pak, kalau udah punya modal kuat. Karena ini sementara BUMDes masih suplai dari desa Pak. Ya. Oke. Oke. Kemudian untuk yang peraturan daerah sebenarnya lebih pada peraturan Menteri Dalam Negerinya sudah ada, tinggal turunannya. Nah karena ini memang juga sedang proses revisi, mungkin ya selesai revisi kemudian segera didorong untuk peraturan Bupati untuk menyangkut pengelolaan aset desa. Kira-kira seperti ya Pak Sugeng? Ya Pak, nah, terkait dengan Perbup ini yang masih ini Pak, istilahnya masih kopas dari Permendagri 1, sebenarnya dari pendahulu kami Pak sudah menyampaikan tolong Perbup terkait aset desa itu dievaluasi, apakah sudah sesuai dengan permintaannya permennya. Kalau memang tidak, kami sebenarnya sudah siap-siap mencoba untuk membuat suatu draft Perbup yang lebih teknis lagi Pak, sebagai turunannya Permendagri 1 revisi nanti. Jadi nanti kita buatkan, siapkan draftnya, tinggal teman-teman di daerah, mungkin di DPMD-nya melakukan koreksi atau disesuaikan dengan lokal daerah di sana nanti bagaimana, karena kan masing-masing daerah ini beda-beda Pak. Jadi nanti kita siapkan draftnya, namun prinsipnya nanti kita siapkan yang teknis yang harus ada ini terkait dengan masalah terkait dengan daerah, seperti contohnya ada uang ganti rugi terkait dengan penggunaan tanah desa yang relatif kecil. Nah relatif kecil ini berapa kan masing-masing daerah itu berbeda Pak, itu nanti di daerah sendiri yang isi. Sudah kami siapkan draftnya, karena kami juga sangat terbatas untuk mengejar penyelesaian revisi ini. Itu nanti kalau sudah selesai juga akan kami siapkan. Nanti kita akan sering koordinasi dengan teman-teman di Pemda juga terkait untuk yang Perbup ini Pak. Biar lebih teknis sehingga bisa digunakan oleh Bapak di desa, perangkat desa untuk melakukan pengelolaan aset desa. Demikian Pak. Oke. Kita lanjut berikutnya. Dani, open mic silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya, salam sehat selalu. Langsung saja Pak. Ya, Pak. Kami dari Kabupaten Lebak, memang kita sudah menggunakan untuk pengelolaan aset ini, kita sudah menggunakan aplikasi Sipades ya, yang diinikan oleh kementerian. Nah, cuman ketika kita mengisi Sipades, kita masih kebingungan Pak, terutama di asal-usul aset desa, terutama yang bagian pertanahan nih Pak. Nah, kita masih kebingungan untuk mengisi, karena memang kan kalau aset-aset yang jadul itu kita tidak ada sertifikat Pak, tidak ada sertifikat tanah misalnya gitu kan, atau tanah dan bangunannya, karena itu sifatnya hibah ke desa. Nah, bagaimana seharusnya kami mengisi posisi itu, misalnya ini asetnya zaman Majapahit dulu nih Pak gitu kan, kita belum kita nggak tahu nih, mau tanya saksi mata dia udah pada meninggal gitu kan. Nah ini juga, tapi itu diklaim sebagai aset desa, itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, di kami itu kan ada masyarakat adat Pak, kita tuh ada komunitas masyarakat adat. Nah desa-desa administrasi yang di luar masyarakat adat itu menjadi bagian dari komunitas masyarakat adat tersebut. Nah, ketika kemudian desa membangun, misalnya membangun bangunan nih, sementara adat di sana tidak memperbolehkan ada bangunan permanen. Nah, setelah dibangun, kemudian itu diruntuhkan, misalnya gitu kan, oleh masyarakat adat.
Nah, bagaimana nanti pertanggungjawaban pemerintah desa, Pak? Itu, Oke. Pak. Ya. Oke. Mungkin sementara itu dulu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Sugeng. Ini menyangkut Sipades dan juga pembangunan di tanah adat. Jadi pembangunan mestinya memang dari awal sudah direncanakan dengan baik. Jangan sampai terjadi kejadian-kejadian seperti itu. Tapi kalau memang sudah terlanjur kejadian, ya mungkin ada solusi masalah pencatatan asetnya. Silakan Pak Sugeng. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dhani dari Lebak. Jadi terkait dengan Sipades, dari ditanya asal usulnya. Kalau memang kita tidak tahu, saya terus terang aja terkait dengan aplikasi yang ini nih kami belum ini Pak. Nanti mungkin kalau memangnya ada update lagi terkait aplikasi ini, karena kelihatannya terhadap kodifikasi ACDC juga perlu kami perbaiki Pak. Harus lebih detail lagi sampai sub-sub kelompok sehingga kita bisa mengetahui per jenis barang, per item barang, nanti harus bisa muncul di aplikasi tersebut. Memang sekilas kami juga melihat bahwa Sipades ini kok kelihatannya agak ribet, tapi memang karena kami belum dilatih oleh subdit sebelah, jadi saya akan tanyakan juga apa sih ininya, urgensinya di laporan itu ada asal usul aset itu. Kalau menurut kami ditambahkan aja di keterangan bahwa ini asal usulnya dari hibah atau dari pembelian atau memang dari dulunya sudah ada aset itu. Berarti kan punya desa. Makanya dari awal tadi saya namanya aset dari hibah pun dari mana begitu menjadi aset desa tercatat ditetapkan status penggunanya sudah punya desa. Nggak usah ini asal usulnya dari mana yang tidak bisa dihibahkan. Memang perlu pencatatan ini nih. Karena nanti ke depan kalau memang akurat sudah diterapkan Pak Suryo, akan ditanya, ini seumpamanya belanja modal saat 10 juta. Tahu-tahu asetnya nambah 12 juta. Dari mana yang 2 juta ini? Apakah dari hibah atau dari belanja non modal yang jadi aset? Nanti akan detail lagi Pak, kalau sistem akurat ini sudah diterapkan. Dan bapak-bapak pendamping di desa ini tentunya nanti ke depan akan banyak PR nih Pak untuk menertibkan laporan keuangan. Pasti akan minta tolong ke Bapak dan Ibu yang ada di desa ini nanti ke depan kalau memang sistem ini akan diterapkan. Tapi menurut kami kelihatannya belum bisa diterapkan Pak, karena nih kita harus menertibkan asetnya dulu, harus jelas berapa sih nilai asetnya gitu. Jadi terkait aplikasi tadi coba nanti kami diskusikan dengan sebelah Pak. Jadi inputnya kalau memang tidak diketahui asal usulnya sudah ada satu menu yang namanya saldo awal, bahwa ini memang punya desa dari awal. Mau ditanya dari siapa perolehannya pasti nggak tahu, karena ya tinggal ditulis hak adat gitu aja kan Pak. Iya. Nah, atau yang kedua terkait pembangunan desa di tanah adat. Nih, tanah adat dengan asetnya desa kan sebenarnya berbeda, karena tanah adat adalah milik komunal adat yang itu diatur dengan perda. Nah makanya bapak-bapak yang ada di desa, pendamping desa ini tolong diingatkan, jangan sampai pemerintah desa itu membangun di atas tanah bukan miliknya. Nanti jadi repot nih Pak. Sementara desa kan nggak bisa dihibahkan ini. Banyak ada kejadian Pak, sudah terlanjur dibangun, ternyata punya Pemda. Kalau Pemda mau menghibahkan tanahnya nggak masalah, kalau enggak kan agak susah ini. Yang kedua, tolong kalau mamanya Bapak diajak untuk musyawarah pembangunan desa jauh-jauh ini, mungkin sudah waktunya dipastikan bahwa untuk belanja modal, khususnya belanja modal ini sudah jelas akan untuk beli apa gitu. Jangan sampai belanja modal sudah disiapkan, dianggarkan, ternyata bingung waktu eksekusinya. Ternyata tanahnya tanah milik pihak lain, agak repot juga nanti Pak. Pokoknya jalan, pengerasan jalan, pokoknya ini jalannya Pemda. Kalau bisa jangan dibelanja modal Pak. Jadi nanti tidak menjadi aset. Jadi barang persediaan bisa diserahkan. Kan begitu Pak. Jadi untuk di Kabupaten Lebak ini memang tanah adat dengan tanah desa ini agak memang beda. Sebenarnya harus izin dulu dari pemangku adat mestinya. Jadi nggak dirobohkan. Bingung bertanggung jawabnya nanti. Demikian Pak.
Halo Pak. Halo Pak, suaranya Bapak di mute. Pamdes Pager Jurang, silakan open mic. Halo, Pager Jurang, buka dulu mic-nya. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan. Ya, ini gini Pak, kami di pemerintahan baru, ini kan proses tukar guling sama pemerintah desa sama warga ini sudah berjalan hampir puluhan tahun. Semua sepakat antara pihak pemerintah desa dengan warga pemilik tanah. Ini dulu katanya ini sudah ada kesepakatan sampai sekarang sudah terlaksana. Tapi untuk penyertifikatan ini belum ada. Kami kebingungan ini bagaimana caranya. Ini Pak. Udah ditangkap Pak Sugeng? Sudah, Case-nya Pak. seperti apa ini? Ini Pager Jurang kabupaten mana nih Pak? Kabupaten Boyolali Pak, Jawa Tengah. Boyolali. Oh, teman-teman kabupaten nggak pernah cerita ini ya Pak? Padahal sering saya undang Pak. Itu ceritanya gimana? Di bantuan dari provinsi atau? Bukan Pak, ini kan dulu itu di desa kami itu namanya ada embung buatan. Ini Ya. kita tukar guling sama warga, tanah kas sama warga. Tapi dulu ini cuma kesepakatan musyawarah gitu loh Pak, tidak dibukukan, tidak ada dokumen. Padahal ini pemilik tanah dengan pemerintah desa ini sudah jalan hampir puluhan tahun. 20 tahun lebih ini Pak. Nah sekarang kalau kita hitung-hitung, pemerintah desa ini memang diuntungkan dari harga nilai jual tanahnya juga diuntungkan, tempatnya strategis. Nah ini warga yang tukar guling dengan pemerintah desa ini sama-sama kebingungan. Sekarang untuk alasan misalnya untuk penyertifikatan ini belum ada sertifikat ini. Ini prosesnya bagaimana nih Pak? Oke. Silakan Pak Sugeng. Udah tertangkap Ya, ceritanya. Ya, ini Pak Suryo tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa revisi ini adalah salah satunya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tadi disampaikan Pak, yang barusan ini Pak dari Boyolali. Karena bukan hanya di Boyolali Pak, kasus seperti ini nih banyak sekali Pak. Sementara aturannya tidak ada, makanya sudah lebih baik kita legalkan, namun persyaratannya jangan terlalu berat, sehingga masing-masing pihak, baik itu pemerintah desa maupun masyarakat, akhirnya nanti mempunyai alas hak yang jelas terkait dengan tanah yang sudah dia manfaatkan sama-sama. Masyarakat yang menguasai atau sudah memanfaatkan tanah desa juga bisa mempunyai alas hak yang jelas, dan pemerintah desa juga bisa memilih hak yang jelas. Untungnya ini nggak kena jalan tol, Pak. Kalau kena jalan tol ribet lagi nih, Pak. Ini uang ganti ruginya mau kemana nih kan? Sementara mau dia kasih desa tanahnya warga, tidak ada dikasih ke warga, tanah desa sudah terlanjur dikuasai oleh masyarakat. Nah, mudah-mudahan nanti Permendagri kami ini bisa segera bisa disetujui, dan kasus tersebut sebenarnya sudah kami akomodir di revisi. Mudah-mudahan tahun ini juga Pak, karena saya dari tadi Pak Suryo sampaikan sebenarnya Permendagri ini dari 2019, sekarang 2021, jadi udah kedua setahun. Ya. Akhir 19 sebenarnya sudah selesai Pak. Waktu itu kita sepakat dengan teman-teman DPR bahwa tanah pengganti yang terkena tol bisa di satu wilayah kabupaten. Tahun 2020 terbit atau 2021 terbit lah COVID. Selesai kita closing semua, akhirnya tidak bisa kita bahas. Muncul 2021 terbit Undang-Undang Cipta Kerja, ada turunan PP 11, PP 19. Nah, kita sesuaikan karena di PP 19 jelas tegas menyatakan bahwa TKD yang terkena PSN bisa diganti dengan uang. Kami sesuaikan dengan uang, berapa waktunya, siapa yang harus mencari tanah. Nah, di sana kita sesuaikan. Kemarin hanya pasal itu aja Pak yang sedang kita bahas sama-sama.
terus uang masuk ke rekening mana gitu kan Pak. Nah, ini kemarin ya agak alot pembahasannya, tapi sekarang sudah selesai. Mudah-mudahan nanti dari Boyolali ini insya Allah ada solusinya Pak, nanti sebentar lagi Pak. Demikian Pak. Oke, terima kasih. Dari Boyolali nanti juga bisa konsultasi itu ke pasar Minggu, mungkin bisa diajak minum susu segar di Boyolali sambil ngobrol cari Tapi solusi. teman-teman kabupaten katanya tidak ada Pak model gitu. Itu Pak. Oke, terima kasih. Semoga forum-forum ini bisa memberikan solusi-solusi ke teman-teman. Ini silakan open mic kalau bisa kameranya di landscape supaya di gambarnya lebih bagus. Silakan open mic. Silakan. Ini asistennya perlu membantu ini. Oke, gitu aja nggak apa-apa. Daripada waktunya terlalu aneh. Silakan. Nah ini dibuka mic-nya. Mic-nya dibuka dulu. Bisa nih Pak, oke. Ya, silakan. Terima kasih. Selamat malam Pak, saya dari Lingga ini. Ada studi kasus satu di desa kami Pak. Ada desa yang memiliki aset 3 buah kelong itu untuk menangkap ikan teri Pak. Yang sudah diserahkan ke BUMDes dan dikelola oleh BUMDes. Tapi sekarang ini nilai ekonomisnya itu sudah tidak memadai untuk perawatan kelong tersebut. Makanya kelong itu akan dijual ke warga yang ingin membeli. Tapi kita tidak tahu Pak, proses penjualannya itu bagaimana. Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Kelong itu apa kelong? Kelong itu rumah untuk nangkap ikan teri Pak. Oke, artinya bukan dalam bentuk tanah ya, tapi bangunan ya? Bangunan Pak, ya di tengah laut Pak. Oke. Silakan Pak Sugeng, jadi ini ada aset bangunan yang dirasa tidak produktif tapi mungkin malah membebani desa, kemudian dicoba untuk bisa dilepaskan ini secara prosedurnya kayak apa, kira-kira kayak gitu ya Mbak Eni ya. Oke, silakan Pak Sugeng. Terima kasih Pak. Tadi dengan kelong, mungkin ini semacam bagan-bagan yang di tengah laut itu Bu ya. Jadi dia bangun bagan untuk menangkap ikan-ikan teri itu Pak. Nah, apakah yakin benar itu terkait termasuk aset desa dan tercatat? Kalau memang tercatat ya harus dihapuskan. Kalau memang ada masyarakat yang mau jual, mau beli, silahkan Bu. Oke. Artinya kalau memang tidak produktif bisa dihapuskan. Dihapuskan Pak. Jadi nggak membebani pemeliharaan. Izin Pak, tapi kelong ini sudah dikelola oleh BUMDes Pak, udah diserahkan ke BUMDes gitu. Jadi gimana? Penyerahannya itu dalam bentuk apa Bu? Dihibahkan kan nggak boleh aset desa dihibahkan Bu. Diserahkan ke BUMDes itu penyerahan pengelolaan atau penyerahan aset. Kalau penyerahan aset nggak boleh secara aturan. Tapi kalau penyerahan pengelolaan berarti kan kalau memang BUMDesnya tidak sanggup, ya tinggal BUMDesnya menghentikan unit usahanya. Mungkin gitu ya Pak Sugeng ya. Betul, kemudian atas aset itu bisa dilepas atau dihapuskan dengan pertimbangan memang itu justru menjadi beban untuk desa. Kira-kira gitu ya Pak Sugeng? Betul. Kalau tercatat. Kalau tercatat. Nah kalau tidak tercatat ya nggak usah dihapus, ya udah dijual aja. Jual saja, betul Pak. Oh gitu. Baik, terima kasih Pak. Cukup jelas, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Pekon Suka Negara apa Suka Negeri Jaya. Silakan open video sebelum open mic. Sambil menunggu, kalau belum buka, silakan Pak Sabana open mic.
Silakan Pak Sabana. Baik, terima kasih Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugeng, ini mungkin satu saja ya terkait dengan aset yang sebelum Undang-Undang Desa lahir, itu ada beberapa aset yang berada di desa itu kemudian dilepaskan penguasaannya kepada pihak di luar desa. Saat ini beberapa desa itu mencoba ingin meminta kembali dalam tanda petik mengelola aset mereka, tapi terkendala karena memang satu, asetnya sudah beralih ke kepemilikannya. Yang kedua, pihak yang hari ini juga sudah menguasai aset desa itu belum ikhlas dalam tanda petik melepaskan atau mengembalikan aset itu ke desa. Nah, kira-kira strateginya seperti apa nih Pak Sugeng supaya titik temunya terjadi aset desa yang strategis ini bisa kembali dan dikuasai dan dikelola oleh desa. Mungkin itu Pak Sugeng, terima kasih. Siap, terima kasih Pak. Ini dikuasai oleh pemerintah atau swasta Pak? Mayoritas pemerintah sih Pak. Kalau pemerintah nanti kan sudah ada nih Pak. Kebetulan tanggal 4 kami itu diundang di mana nih? Tanggal 3 malah di Jawa Timur Pak. Yang Madiun. Ini terkait dengan kasus ini Pak. Karena memang itu kan undang-undang itu sudah jelas Pak amanatnya, Undang-Undang 6. Bahwa tanah desa yang diambil alih atau digunakan oleh pemerintah daerah, kabupaten kota dikembalikan kepada desa. Kecuali yang sudah digunakan untuk pembangunan fasilitas umum. Nah, di Undang-Undang 2012 juga sudah jelas dan tegas mana yang masuk fasilitas umum, mana kepentingan umum. Kalau di situ di pasal 10-nya tercantum di situ berarti kepentingan umum yang harus dikembalikan, bukan fasilitas umum. Diperkuat lagi dengan PP 19 2001 sama, bahkan ditambahkan 6 item jadi 24 item yang masuk kategori kepentingan umum. Yang menjadi sering perdebatan kami Pak, antara mungkin pernah kami sampaikan, perbedaan kepentingan umum dan fasilitas umum. Ya. Apa sih perbedaannya? Nah, terus terang aja Pak, kami nggak mau berdebat masalah itu, udah kita pegangan aja undang-undang sudah ada. Undang-Undang 2 2012 dan PP 19 2021, bahwa yang tercantum di situ kepentingan umum yang harus mereka kembalikan. Kan jelas Pak titiknya. Nah kalau memang dari pihak mana Pemda Kabupaten maupun Provinsi keberatan, silakan ajukan revisi undang-undang tersebut atau PP tersebut biar nggak menjadi kewajiban kan gitu Pak. Kalau saya prinsipnya begitu Pak. Iya. Saya akan ngomong begitu Pak, bahwa ini undang-undang ngomong begini. Kalau nggak melaksanakan undang-undang berarti kan kena sanksi. Demikian juga dari Pak Teguh tadi yang dari Jawa Timur. Pak Teguh hampir tiap minggu kami koordinasi bagaimana kami juga akan siap bantu walaupun ya ini untuk mengembalikan aset tersebut kepada desa. Silakan mau bentuknya sewa maupun apa. Yang penting Pak Teguh jangan nyerah Pak. Berjuang terus Pak. Demikian Pak. Oke, silakan. Jadi kerabat desa yang kemudian menemukan hal-hal bahwa ada aset desa yang dimanfaatkan oleh Pemda atau dimanfaatkan oleh pihak lain dan seterusnya. Mungkin yang pertama harus dilakukan adalah membuat catatan kronologisnya, ceritanya seperti apa. Jadi dari catatan kronologis dengan sumber-sumber data yang jelas dan seterusnya, kemudian bisa dikonsultasikan ke pasar minggu apa yang harus dilakukan. Nah, kalau memang itu urusannya di Pemda karena pembinaan pemerintah daerah itu ada di Kementerian Dalam Negeri dan khususnya urusan aset desa itu berarti masuknya di pasar minggu, nanti kan pasar minggu pasti ikut membantu untuk menyelesaikan karena semangatnya yang sudah tertulis di belakangnya Pak Sugeng ini save aset desa. Jadi semangatnya teman-teman pasar minggu itu menyelamatkan aset desa. Jadi jangan khawatir kalau ada aset desa yang perlu diselamatkan, pasti Pak Sugeng dan teman-teman pasti akan membantu untuk itu selama data, dokumentasi dan historikalnya jelas. Jelas. Itu mungkin bagian yang menjadi catatan penting.
Semoga tidak salah saya menerjemahkan Pak Sugeng. Betul, Oke, ya, benar, Mas Sarnuji, silakan. Ini mungkin pertanyaan terakhir karena nggak terasa ini tahu-tahu juga sudah hampir jam 9 nih Pak Sugeng. Ini kalau sudah asik ini memang tahu-tahu udah di penghujung acara. Silakan Mas Sarnuji. Terima kasih Gus Koco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu Pak Sugeng. Mohon maaf, kami dari pendamping desa, kami menemukan beberapa hal yang ingin kami tanyakan kaitannya dengan aset desa. Nah, ada salah satu desa dampingan kami itu aset desanya itu dikelola oleh warga. Namun demikian, warga tersebut tidak mau membayar ibaratnya sewa atau apa gitu. Nah, itu ibaratnya kita menuntut itu di pasal mana ya Bapak? Itu yang pertama. Yang kedua, di rata-rata di dampingan kami itu aset desa itu rata-rata juga dibuat untuk kepentingan umum atau fasilitas umum. Contohnya sekolahan dasar, rata-rata sekolahan SD itu juga menggunakan fasilitas aset desa. Maksud kami, kalau itu tidak bayar apa boleh atau wajib sewa atau wajib bagaimana? Mohon petunjuk. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sugeng. Mas Sarnuji, kabupaten mana Pak? Kabupaten mana Pak? Kabupaten Trenggalek Bapak. Trenggalek. Baik Pak. Jawa Timur. Dengan yang kalau yang digunakan oleh warga tidak mau memberikan kontribusi, ya diusir aja Pak. Kenapa Pak? Kita balikin aja. Kalau tanahnya warga tersebut dipakai oleh desa untuk usaha, boleh enggak? Kan begitu Pak. Kalau diusir kayaknya kan kalau di desa itu rata-rata pakai Bapak. Karena beliau dulu anaknya. Itu bagian dari strategi teman-teman di desa mungkin. Jadi jadi mungkin gini Mas Sarnuji. Salah satunya adalah yang didorong untuk komplain itu masyarakat yang lain yang merasa kamu enak-enakan pakai tanahnya desa nggak memberikan manfaat. Jadi biarkan masyarakat yang lain komplain, tinggal desa memberikan. Nah ini pada komplain kita mau gimana? Itu mungkin bagian dari taktik yang bisa dilakukan. Tapi semua tergantung kondisi lapangan dan saya yakin teman-teman pendamping desa paham betul dengan lapangannya. Silakan Pak Sugeng untuk yang tanah untuk sekolah dan seterusnya. Baik Pak, betul Pak Suryo terkait dengan tadi kalau ya caranya begitu masyarakat lain ngiri, tolong dong daripada nanti cuma hanya kami pesan Pak, jangan sampai kisruh lah terlalu ini, misalnya akan dipakai masyarakat ya tolonglah ini kan kepentingan punya masyarakat desa, masyarakat yang lain juga punya hak. Kalau kamu nggak mau bayar berarti kan ya akan menimbulkan kecemburuan di masyarakat yang lain. Insya Allah mudah-mudahan yang itu bisa clear Pak. Satu terkait dengan yang digunakan oleh Pemda Pak. Ini sekarang ini BPK sudah gencar Pak. BPK, KPK sudah gencar mengingatkan Pemda untuk segera jelas terkait status tanah ini. Begitu mau disertifikatkan kan ada kewajiban pemerintah daerah untuk mensertifikatkan tanahnya menjadi milik Pemda. Nah ini terganjal kasus ini Pak nanti. Ini beberapa daerah sudah komplain, bahkan ada yang minta revisi Undang-Undang 6 ini. Tapi harapan kami revisi Undang-Undang 6 ini nanti justru harus menguatkan pemerintah desa terkait dengan asetnya. Jangan malah nanti yang sudah pakai Pemda nggak usah dikembalikan. Kami terus terang kurang sepakat terkait dengan itu Pak. Mudah-mudahan revisinya justru akan sebaliknya. Itu yang. Jadi Pemda sudah nanti begitu ada hasil pemeriksaan BPK Pak, ini Pemda membangun aset di atas tanah desa, statusnya bagaimana? Ini sudah nanti, terus terang aja kalau opini laporan keuangannya terganggu Pak, Pemda akan bergerak Pak. Baik itu mungkin untuk mengganti, mencicil sedikit demi sedikit, ataupun sementara ya mau nggak mau sewa Pak. Karena aturannya sudah jelas kembalikan, gitu Pak. Kalau undang-undang ngomong kembalikan, kalau nggak dilaksanakan kan berarti melanggar undang-undang. Ya. Nah, sanksi.
Dan ini sudah mulai jalan, Pak. Demikian, Pak. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Ini nggak berasa sudah di penghujung acara. Mohon maaf teman-teman ya. Tadi resen Pekon Sukanagari tadi sudah kita berikan kesempatan, tapi tidak segera open video. Jadi mohon maaf, waktu kita sudah habis. Selanjutnya silakan Pak Sugeng closing statement untuk malam hari ini. Baik, terima kasih Pak. Terkait dengan ini mungkin terus terang aja Pak, kalau umpamanya memungkinkan, mungkin 2 minggu sekali kami dikasih kesempatan Pak untuk diskusi masalah ini, biar ini apakah nanti Pak Suryo ngaturnya per wilayah, monggo Pak, biar ini cepat istilahnya membumi Pak kasus-kasus ini Pak. Karena kalau nggak ada gerakan lebih masif agak lambat, ini kami menerbitkan asetnya Pak. Mungkin nanti wilayah mana gitu, kalau wilayah Bali kami ada Pak Mado, nggak terlalu khawatir Pak. Ya, aman ya sudah. Yang kedua tadi masalah ada program Pamsimas. Nah ini yang kami sampaikan tadi, tolong Bapak pendamping kalau memang dari aset tersebut. Tapi untuk Pamsimas ini sebenarnya ada pendampingan dari desa ini Mama, kasusnya Pak. Ya kan? Ada anggaran desa untuk mendampingi Pamsimas itu. Misalnya untuk nyambung pipa-pipa ke perumahan-perumahan gitu. Nah ini model bersama harusnya ini diserahkan nanti ke desa harusnya. Kalau desa memang termasuk memberikan pendampingan terkait dengan Pamsimas ini. Mungkin mohon maaf Pak Suryo, pada kesempatan ini kami tidak bisa memberikan statement yang lebih lengkap. Hanya kami Pak mengajak pada bapak-bapak pendamping desa, mari kita bangun sama-sama desa ini, majukan desa ini, desa kita. Mudah-mudahan juga pertemuan hari ini dijadikan nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain dalam topik yang berbeda. Demikian Pak Suryo, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat mungkin kalau memang Pak Sugeng berkenan mau seminggu sekali, boleh nanti kita atur. Kita kebetulan kalau Kamis malam, Jumat malam, sama Sabtu malam sudah ada program. Kalau Pak Sugeng siap dengan tim, mungkin Rabu malam juga boleh kita agendakan. Karena kalau nggak malam ini kayaknya teman-teman waktunya terganggu dengan yang lain. Karena memang aset desa menjadi hal yang sangat penting. Mas Madong, selamat malam. Ini kayaknya nanti saya kena tulak, kena salah besar kalau tidak memberikan acara Mas Madong. Assalamualaikum Mas Sugeng. Monggo. Terima kasih, Kapunten Pak Sugeng, Gus Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kerabat desa, salam bahagia untuk kita semua. Yang pertama, terima kasih Pak Sugeng kita telah diskusi malam ini. Yang kedua, saya mewakili seluruh desa di Kabupaten Buleleng, mohon doa restu besok 31 Oktober tahun 2021, pemerintah Kabupaten Buleleng akan menyelenggarakan pemilihan perbekal serentak sebagian pada 40 desa di Kabupaten Buleleng bersama dengan Kabupaten Tabanan dan bersama dengan Kabupaten Padang Pariaman. Mohon doa restu besok bagi teman-teman semua. Semoga pelaksanaan pemilihan perbekal serentak di Kabupaten Buleleng bisa berjalan dengan aman, lancar, damai, tertib. Masih pemilihan ngumpul biting? Masih di TPS, Pak Sugeng. Masih TPS. Masih pemilihan langsung, ya. Masih menggunakan metode datang langsung ke TPS. Itu saja. Kemudian doa kita bersama, Pak Sugeng dan seluruh desa di Indonesia, mudah-mudahan revisi Permendagri 1 tahun 2016 segera bisa ditetapkan dan diundangkan yang memberikan ruang yang sangat luas kepada desa-desa di Indonesia. Satu lagi ini kabar, tadi juga saya sampaikan ke Pak Rizky, berita Jawa Pos kemarin, jual TKD, 2 kades dibekuk, rugikan negara 50 miliar, ini Mas Sugeng. Ini di Jawa Barat, mungkin nanti bisa menjadi juga bahan diskusi. Saya kira demikian, Gus Suryo, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi isu tentang aset desa ini kayaknya menarik.
Kalau masalah memberikan ruang, TV Desa selalu terbuka untuk pasar minggu. Ini hanya masalah kesiapan waktu Pak Sugeng dan teman-teman. Kalau memang sepakat seminggu sekali, boleh tiap hari Rabu malam kita agendakan Save Aset Desa, nanti secara khusus kita angkat topik-topik tertentu atau memberikan ruang kepada teman-teman dari wilayah-wilayah tertentu untuk berbagi informasi, kemudian mencoba dicarikan solusi bersama Pak Sugeng dan teman-teman. Oke, terima kasih kerabat desa yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, baik yang melalui studio Zoom kita atau melalui channel YouTube maupun aplikasi yang ada dari TV Desa. Semoga forum-forum ini benar-benar mampu menguatkan daulat desa, karena Mimbar Desa Merdeka semangatnya adalah bicara daulat desa. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kita akan bertemu kembali di Mimbar Desa Merdeka minggu depan. Salam desaisme. Terima kasih. Ya, Pak. Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara daulat desa. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.